detak. Kemudian kalau kita tiup di mulutnya dengan benar, kita berikan cek. Kecilkan Riz. Maksudnya biar fokus. Jadi anggap aja ini adalah manusia beneran yang bisa merespon apa yang kita berikan pada manusia itu. Jadi kalau kita berikan respon sentuhan, respon nafas, kemudian respon tingkat jantung, dia akan merespon apa yang kita berikan dia. Jadi kalau misalnya nanti kita berikan ventilasi atau ventilasi itu nafas buatan, dia juga akan merespon untuk mengembangkan dadanya. Kalau manusia normal ditiup dadanya itu akan mengembang. Nanti akan saya praktekkan, dia akan mengembang sebenarnya. Karena memang alat ini diciptakan seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau kita lakukan pijat jantung, nanti akan ada bunyinya ceklik. Itu tandanya pijat jantung kita masuk ke dalam. Ya. Jadi nanti kalau misalnya bapak kan, kalau misalnya Yunda praktek, nanti perhatian aja ya, yang mau aja. Nanti kalau misalnya praktek dan ada kesulitan nanti akan saya bantu ya. Jadi ini kita praktek tersedak dulu aja ya. Tadi kan dijelaskan ya kalau misalnya terjadi tersedak itu apa sih tanda-tandanya. Salah satunya adalah si pasien itu, si orang itu tidak akan malah nggak bisa ngomong gitu. Suaranya itu hilang. Jadi misalnya ada teman-temannya misalnya kok makan terus keselak, entah itu keselak pentol atau keselak apa itu, jangan malah diguyon ya. Yang kita biasa lakukan di tongkrongan kalau diguyon ya, terus dikain minum. Nah, kalau selama dia masih bisa bernafas, masih bisa ngomong itu hanya keselak biasa. Beda ya sama yang tersedak sumbatan total. Kalau sumbatan total dia nggak akan bisa respon apa-apa, nggak akan bisa respon gini-gini, nggak akan bisa. Dia akan biasa itu langsung pingsan ya. Nah, yang kita lakukan adalah tadi manuver Heimlich yang sudah dipraktekkan sama Mas Said. Yang dadanya ditaruh di tangannya ditaruh di dada sini, kemudian kita tarik ke belakang, disentakkan ya, bukan digegruk ini enggak, disentakkan, tarik ke belakang. Nah itu untuk yang tersedak ya, yang sumbatan total. Terus selanjutnya untuk pasien-pasien yang sumbatan total tetapi dia langsung pingsan, langsung tidak sadar, langsung geblak. Ini kira-kira apa yang kita lakukan? Misalnya ini pasien tersedak, dia langsung pingsan, geblak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Dimiringkan. Ada lagi? Dibaringkan dulu. Jalan nafas. Jalan nafasnya. Oke, ada lagi? Dimiringkan, cek jalan nafasnya. Ada lagi? Satu lagi? Ada? Oke, cukup ya. Kembali lagi, karena dia posisinya kan sudah tergeletak ya. Benar nggak? Kita cek jalan nafasnya dia. Kalau memang dia sudah nggak ada nafas, kita rasakan tadi dengan cara look listen feel. Look itu dilihat. Listen, kita dengarkan suara nafasnya. Look dilihat pergerakan dadanya. Kemudian feel, kita rasakan hembusan nafasnya. Lihat, kita lihat di sini. Ternyata semuanya tidak ada. Nggak ada nafasnya, nggak ada pergerakan dadanya. Kita rasakan juga tidak ada nafasnya. Terus apa yang kita lakukan? Manuver ini? Ya benar, langsung kita cek. Jadi tidak mikir manuver Heimlich lagi, karena dia sudah tidak ada nafas, tidak ada respon nafas, langsung kita resusitasi jantung paru, atau kita bahasa awalnya sebutnya itu pijat jantung ya. Bagaimana kita lakukan pijat jantung? Caranya adalah dengan cara seperti ini. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, bisa dari kanan pasien, bisa dari kiri pasien. Kalau kita penolong dan cuma sendiri, tidak ada orang lain, misal alhamdulillah ya, ibu-ibu sama bapaknya aja di rumah, cuma berdua, tidak ada orang lain di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ya, look listen feel, kemudian kita langsung lakukan pijat jantung. Dengan cara apa?
kita raba tulang di tengah dada itu kan ada tulang. Kadang-kadang ada gorden yang menjelaskan di tengah-tengah puting susu. Tapi itu saya kurang membenarkan ya, karena tiap orang kan variasi lah puting susunya ya. Ada yang posisinya di bawah, ada yang masih di atas ya. Nah, kalau di bawah nanti ya nggak tepat ke tulang dadanya, tapi malah ke perutnya, malah muntah-muntah nanti kalau kita pijat perutnya. Jadi yang paling benar adalah kita harus raba tulang tengahnya. Jadi di tengah ini ada namanya tulang, kalau bahasa medisnya itu sternum. Mulai dari tulang ini, kita raba tengah, sampai ini, oh bahasa bilang itu, ulu hati ya, kita bilangnya ulu hati. Nah di sini kita tarik ke atas sedikit, di sini. Kemudian kita ambil ancang-ancang seperti ini. Mungkin kalau rata-rata linda-linda semuanya kan orang Indonesia kan tidak kidal. Iya. Sebenarnya nggak ada ketetapan kita harus tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Tapi kalau saya lebih nyamannya yang saya lakukan selama ini adalah tangan kanan yang dibawa. Karena saya dominan tangan kanan, kekuatan tangan saya ada di tangan kanan. Jadi kita tarik tadi ya dari ulu hati kita tarik ke atas. Kemudian kita ambil posisi seperti ini. Jadi lutut kita mendekat ke pasien. Dipepetnya langsung. Jadi jangan gini. Nanti akan hasilnya tidak maksimal. Kita pepetkan gini, dan gini. Dan ini akan tegak lurus dari atas ke bawah. Kalau ke atas benar apa enggak, nanti akan salah. Dia enggak akan menekan ke bawah. Ya, kita buktikan ya. Enggak bisa ya. Dan kita bunyi. Tapi kalau di sini lebih begini ya. Caranya gitu dulu ya. Nanti ada hitungannya juga. Setelah itu kita tentukan, karena kan tadi sendirian ya. Kira-kira mungkin ada yang tahu ya, kan sendirian ya sama bapak sama ibu ya. Kita pijat jantung pakai ventilasi atau pakai napas buatan atau hanya pijat jantung saja? Jantung saja sampai menuju kesehatan darurat. 100 ini. Jadi yang jenengan lihat di film-film di TV, kalau misalnya ada orang yang melakukan pijat jantung, penolong ya di film, pijat jantung, kemudian selesai itu tidak dilakukan sekarang. Karena sangat tidak efektif ya. Karena setelah kita lakukan pijat jantung, nadinya kita pompa untuk ke jantung. Ada jeda saat kita lakukan tiupan, ini dia akan balik lagi ke jantung. Pijat jantung saja sampai ada penolong yang datang. Itu kalau cuma berdua aja. Gimana kalau ada lagi orang? Apa tugas orang yang selanjutnya? Iya betul. Kalau saya seperti itu ya. Cuma kadang-kadang ada orang itu yang satunya itu bagian ventilasi, yang satunya mijat, yang satunya mute. Kalau saya enggak, kita langsung cari ganti. Kenapa? Gak mungkin dengan pijat terus sama kiri terus ya. Gak mungkin ya. Terus aku sudah pertolongan itu. Karena dengan bukan tenaga medis ahli ya. Minta bantuan ya, itu satu. Jadi dengan sambil pijat jantung, ya lo tolong sama panjenengan ambulan, kalau tolong apa tonggoe sing kira-kira kuat mendung bapak itu dibawa nang rumah sakit. Karena nggak mungkin nyeret bapak yuk, kemana obatnya sama baku yuk, 80-an nggak mungkin bisa. Kemudian setelah dipanggil penolong, kemudian dibawa ke rumah sakit nanti dilanjutkan.